Selanjutnya adalah ini beberapa hal terkait masalah-masalah yang ditanyakan para kalangan ibu-ibu juga. Ini kalangan ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Orang-orang yang hamil dan menyusui itu sebetulnya harus membayar fidyah saja atau qadha saja. Mari kita lihat ini 4 mazhab terkait masalah ini, karena tidak disebutkan spesifik dari ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ini di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu yang disepakati adalah 2 di situ. Orang yang tidak mampu dan harus membayar fidyah itu cuma 2 saja. Di luar itu maka tidak disebutkan. Siapa mereka yang 2 itu yang harus bayar fidyah? Jadi nggak usah puasa, dia membayar fidyah saja. Itu adalah orang-orang yang tua, jompo, nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah sepuh, yang tidak kuat untuk berpuasa. Yang tidak kuat untuk berpuasa, maka cukup diganti dengan fidyah saja. Kemudian yang kedua adalah orang yang punya penyakit dan dia itu sakitnya itu terus-terusan atau sakit menahun namanya. Itu terus-terusan sakitnya cukup parah. Nah, orang yang seperti itu maka dia tidak mungkin dia mengkodoknya, maka dia membayar fidyahnya. Adapun yang hamil dan juga yang menyusui, ini ada fursah, ada kesempatan untuk membayar qadha. Akan tetapi tetap para ulama berbeda pendapat terkait masalah ini. Kita lihat ibu-ibu yang hamil dan menyusui, al-hamil wal murdi idza abtarata madza alaihima. Lil ulama fiha arba'atu madzahib. Bagi para ulama ini ada 4 mazhab. Pertama adalah annahuma yut'imani wala qadha alaihima. Dia itu cukup memberi makan, maksudnya membayar fidyah saja, tidak wajib qadha. Ini dikuatkan pendapat ini oleh Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas. Riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini cukup dengan membayar fidyah. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini adalah termasuk sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wal qaulu tsani, ini pendapat yang kedua, yaqdiyani faqat. Itu kebalikannya, tidak fidyah, tapi qadha saja, tidak wajib fidyah. Wala it'amu alaihima, tidak mesti harus membayar fidyah atau tidak mesti dia itu harus memberi makan. Wa huwa muqabilul awal. Ini kebalikan dari yang pertama. Ini pendapat siapa? Ini dikuatkan oleh Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, wa Abu Ubaid wa Abu Thawr. Ini Imam Abu Hanifah mah lebih cenderung kepada qadha saja, baik yang hamil ataupun juga yang menyusui, kalau dia itu berbuka ketika di bulan Ramadan. Pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i, yaqdiyani wa yut'imani. Orang yang hamil dan menyusui, maka dia itu harus melakukan 2 hal. Mengqadha saumnya dan juga dia membayar fidyah. Wal qaulur rabi, dan pendapat yang keempat itu adalah annal hamil taqdi wala tut'im. Ini yang keempat ini membedakan antara hamil dengan menyusui. Orang yang hamil dia itu mengqadha, tidak membayar fidyah. Wal murdi, sedangkan orang yang dia itu menyusui, taqdi wa tut'im, dia itu mengqadha dan juga membayar fidyah. Wasabab ikhtilafuhum, ini apa yang menyebabkan perbedaan pendapat tadi itu adalah terkait masalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Maka penafsirannya berbeda-beda. Ala kulli hal, mana yang lebih kuat? Nah, ini kalau kita lihat beberapa penafsiran terkait masalah ini adalah orang yang hamil dan orang yang menyusui itu tidak masuk ke kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, hanya fidyah saja, dia qadhanya masih tetap. Terus bagaimana? Jadi qadhanya tetap dia. Bagi yang keburu masuk Ramadan lagi, belum dia itu qadha,
maka dia tetap harus membayar qadanya. Itu dikuatkan dari hadis Aisyah. Aisyah itu sampai bulan Sya'ban qadanya. Sampai ke bulan Sya'ban qadanya itu belum menunaikan qadanya. Maka teruslah sebisa mungkin seperti itu. Kemudian kalau udah masuk Ramadan lagi, maka itu dia karena kelalaiannya, bisa jadi kelalaiannya, maka lebih baik dia itu membayar qada dan juga membayar fidyah. Itu membayar qada dan juga membayar fidyah. Kenapa? Karena dia ada kelalaiannya, bagian dari kafaratnya, maka dia membayarkan fidyahnya dan juga qadanya tetap berjalan seperti itu. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, ini beberapa kecenderungan para ulama terkait masalah perbedaan mazhab. Tapi kita juga bagi yang berpegangan dengan yang fidyah saja, kita tetap toleran. Ini masalah fikhiyah. Bagi yang qada saja, kita juga tetap harus menghormatinya, seperti itu.